Pernah kebayang nggak kalau cara kita ngobrol dan berpendapat online di Indonesia bisa tiba-tiba berubah total? Semua gara-gara sebuah dokumen misterius yang bocor ke publik. Hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng RUU kontroversial yang lagi jadi perbincangan hangat ini. Oke, jadi ceritanya gini. Semuanya itu dimulai dari sebuah kebocoran dokumen yang bikin publik geger. Dokumen ini adalah sebuah draft rancangan undang-undang atau RUU tentang disinformasi dan propaganda asing. Gampangnya, ini tuh kayak cetak biru buat aturan main baru di dunia maya kita. Nah, yang bikin heboh, draft setebal 74 halaman ini tuh munculnya tiba-tiba. Dan reaksinya luar biasa. Waktu wartawan konfirmasi, pejabat-pejabat tinggi di Kementerian Hukum malah pada ngaku kaget. Bahkan ada loh yang bilang namanya dicatut begitu aja tanpa persetujuan sama sekali. Aneh kan? Kalau kementerian aja nggak tahu menahu secara resmi, terus idenya datang dari mana dong? Nah, sekarang yuk kita coba telusuri jejaknya sampai ke sumbernya. Yang paling bikin geleng-geleng kepala itu kecepatannya. Coba deh bayangin ya, tanggal 6 Januari, Presiden kasih arahan di retret kabinet. Terus, cuma seminggu kemudian, tiba-tiba udah ada draft akademik setebal 74 halaman yang bocor ke publik. Cepat banget kan? Dan akhirnya, teka-teki ini terjawab, konfirmasinya datang langsung dari Menko Polhukam Pak Yusril. Beliau bilang kalau RUU ini memang arahan langsung dari Presiden, dan tujuannya adalah sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional kita. Sebenarnya ya, kalau kita perhatikan lebih dalam, gagasan soal ancaman asing ini bukan hal yang baru loh. Narasi politik tentang antek asing ini udah jadi bagian dari pidato-pidato Presiden Prabowo selama bertahun-tahun. Dan ini bukan cuma sekedar omongan loh, datanya ada. Sejak tahun 2014 aja, beliau tercatat udah lebih dari 20 kali menggunakan istilah antek asing dalam pidato-pidatonya di depan publik. Jadi ini adalah tema yang konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita bedah isinya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam RUU ini? Dan idenya contek dari mana aja? Ternyata, para penyusunnya ini belanja ide dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika Serikat, Rusia, sampai tetangga kita sendiri, Singapura dan Malaysia. Nah, yang perlu dicatat, masing-masing undang-undang di negara-negara ini punya kontroversinya sendiri, terutama soal potensi untuk membungkam suara-suara kritis. Jadi, gimana cara kerjanya nanti? Gini, pertama, bakal ada badan baru yang dibentuk khusus buat mengawasi. Kedua, badan ini punya kuasa buat ngasih label ancaman ke konten-konten online. Dan yang terakhir, platform media sosial kayak Instagram, TikTok, atau X wajib nurut buat nge-take down konten itu. Dan ternyata nggak cuma sampai di situ loh, rencananya lebih jauh lagi. Tanggung jawabnya bakal digeser ke platform, bukan cuma kita sebagai pengguna. Bahkan ada wacana buat nyambungin akun media sosial kita ke NIK atau KTP. Wah, kebayangkan? Jadi lebih gampang buat dilacak. Nah, bisa ditebak kan, semua usulan ini langsung bikin geger. Para aktivis, pakar hukum, bahkan politisi pun langsung bersuara keras, menyuarakan kekhawatiran mereka. Jadi, disinilah letak perdebatan utamanya. Kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemerintah bilang ini tujuannya buat melindungi ketahanan nasional. Tapi, di sisi lain, publik khawatir ini cuma bakal jadi alat sensor baru yang definisinya nggak jelas sama sekali. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, apa itu propaganda? Definisinya itu abu-abu banget. Nah, para kritikus khawatir, kalau pemerintah yang jadi wasit tunggal, ya semua jenis kritik, sekecil apapun, bisa aja dicap sebagai propaganda asing. Kekhawatirannya tuh banyak banget dan berlapis-lapis. Mulai dari definisi propaganda yang bisa ditarik ulur sesuka hati, potensi untuk melabeli siapapun sebagai agen asing, sampai proses pembuatannya yang diam-diam tanpa ngajak publik ngobrol. Anggota DPR aja banyak yang nggak tahu loh. Alasan dari pemerintah sih, hukum yang ada sekarang, kayak undang-undang pers, itu dianggap udah nggak cukup kuat buat ngadepin gempuran disinformasi di zaman modern ini. Tapi ya gitu, para pembela kebebasan pers justru melihat ini sebagai langkah mundur dan ancaman baru. Oke, biar kita lebih paham kenapa isu ini penting banget, coba kita mundur sedikit dan lihat dari gambaran yang lebih besar. Strategi politik apa sih yang mungkin lagi dimainkan di sini? Dalam ilmu politik, ada satu konsep yang namanya musuh bersama. Gampangnya gini, seorang pemimpin bisa menyatukan rakyatnya dengan cara menunjuk satu musuh, entah itu dari luar atau dari dalam negeri, untuk jadi fokus kemarahan bersama. Ini strategi yang udah klasik banget. Nah, ini nyambung banget sama narasi antek asing. Kekuatan dari istilah ini tuh karena nggak pernah jelas siapa asing yang dimaksud. Apakah itu negara tertentu, sebuah ideologi, atau perusahaan?
Justru karena ngambang dan gak jelas gitu, tuduhannya jadi sangat kuat dan susah banget buat dibantah. Dan disinilah ketakutan terbesarnya, seperti yang diungkapkan para pakar hukum dan masyarakat sipil. Kata mereka, ini berbahaya. Kenapa? Karena siapapun bisa kena cap agen asing. Pada akhirnya, benar dan salah itu jadi sangat subjektif, tergantung siapa yang berkuasa. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan paling fundamental soal demokrasi dan kebebasan kita.